Berbicara tentang pesugihan, pasti semua orang sudah sering mendengar dan tahu apa itu pesugihan. Ya, pesugihan. Pesugihan adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam hal mencapai dan meraih kekayaan dengan jalan yang sesat dan pintas. Jalan yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama. Di Indonesia sendiri, kita mengenal banyak sekali jenis-jenis pesugihan dengan cara dan ritual yang berbeda-beda. Namun, semua ini tetap sama, yaitu menyekutukan Allah. Biasanya pesugihan itu akan terjadi dengan proses perjanjian dengan setan ataupun iblis. Perjanjian yang menyimpang dan rata-rata beresiko tinggi. Pesugihan itu berkaitan dengan tumbal nyawa seseorang, keluarga, bahkan bisa jadi nyawa sendiri yang akan melayang. Sudah banyak kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi akibat dari ritual pesugihan itu sendiri. Sudah banyak kisah-kisah nyata yang terjadi di sekitar kita tentang para pemuja pesugihan. Rata-rata orang yang terjerumus dalam ritual pemuja pesugihan adalah karena himpitan ekonomi dan rata-rata didasari oleh iman yang kurang. Sebab jika iman kita kuat, gak akan mungkin kita akan terjerumus dalam lembah kemusyrikan dan kesesatan seperti memuja pesugihan. Memang jalan ini adalah jalan pintas yang bisa ditempuh agar orang bisa dengan cepat menjadi kaya, dan apapun yang diinginkan akan selalu didapatkannya. Tapi jalan ini penuh dengan resiko yang berat, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hanya mata yang telah dibutakan oleh harta yang terjerumus di dalamnya. Semua orang yang lahir dan hidup di dunia ini pasti akan selalu diuji dengan berbagai macam ujian dan sebagainya, baik yang berupa kebahagiaan, musibah, harta, tahta maupun wanita. Selama kita masih bernafas, selama itulah berbagai masalah dan ujian akan selalu menyertai perjalanan kita. Namun, sebagai orang yang beriman dan beragama, sudah seyogyanya kita selalu ingat dan percaya akan segala keputusan yang di atas, atas segala apa yang Allah berikan untuk kita. Apapun yang kita dapat atau kita miliki, itu adalah anugerah dan rezeki yang memang menjadi bagian kita. Dan semua itu tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ibaratnya, setiap orang punya wadah yang berbeda-beda. Seharusnya kita wajib mensyukuri semua itu, karena semua itu hanyalah titipan semata dari yang di atas, titipan di dunia yang fana ini. Pada akhirnya, akhiratlah yang akan menjadi tujuan utama dan terakhir kita, tujuan yang akan kekal kita di dalamnya. Kita semua akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di dunia ini. Dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semua itu tergantung dengan amal ibadah kita selama kita hidup di dunia ini. Beruntunglah bagi orang-orang yang selalu berbuat baik dan selalu melakukan segala sesuai dengan perintah agama. Dan mereka itu akan termasuk ke dalam golongan orang yang tak merugi. Dan merugilah bagi orang-orang yang selama hidup di dunia ini selalu berbuat jahat dan melanggar segala ajaran dan norma agama yang telah ditetapkan. Merugilah mereka semua
yang selalu mementingkan kehidupan duniawi daripada akhirat. Banyak orang yang terlena dengan gemerlap kehidupan dunia ini tanpa diimbangi dengan mencari bekal untuk kelak di akhirat nantinya. Segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, kawan-kawan semua, penonton Pan History selalu diberikan kesehatan, kecukupan, keberkahan, dan selalu diberikan yang terbaik. Semoga selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah sepenggal kisah yang terjadi di suatu tempat. Kisah ini terjadi belasan tahun yang lalu. Pada tahun 1975, di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri yang kala itu baru saja melangsungkan pernikahan. Sepasang suami istri itu adalah Herno dan Herni. Ya, sama-sama huruf depannya H. Mereka berdua memang pasangan yang masih muda. Saat itu, usia Herno baru menginjak 30 tahun. Sedangkan Herni saat itu masih berusia 25 tahun. Untuk ukuran usia tersebut, mereka dianggap agak telat dalam berumah tangga. Sehabis pernikahan mereka berdua, kehidupan sehari-hari mereka jalani dengan bahagia dan gembira. Maklum, pasangan muda yang baru sayang-sayangnya kala itu. Hari demi hari, mereka lalui bersama dalam susah dan senang. Mereka rasakan bersama. Saat itu, mereka berdua bekerja dengan membuka warung kelontong kecil-kecilan. Semua ini mereka jalani dengan saling pengertian dan saling support dan saling menerima. 2 tahun sudah mereka mengarungi hidup rumah tangga, dan sampai saat itu belum ada sesuatu yang berbeda. Kehidupan ekonomi mereka masih biasa-biasa saja. Tidak ada peningkatan sama sekali. Kabar gembira akhirnya datang juga. Herni, yang kala itu menginjak umur 27 tahun, hamil. Sontak, kabar ini membuat Herno kegirangan. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Sesuatu yang sudah ia tunggu-tunggu selepas dari pernikahan mereka berdua. Herno pun semakin sayang dan cinta kepada istrinya yang tengah hamil itu. Hari, minggu, bulan pun berganti. Hari Selasa, bulan Januari tahun 1978, Herni melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan imut. Hari yang penuh kebahagiaan dirasakan oleh semua anggota keluarga. Bayi mungil itu diberi nama Lestari. Lestari tumbuh sebagaimana anak usia sebayanya. Ia tumbuh menjadi seorang anak gadis yang cantik dan imut. Herno dan Herni sangat menyayangi anak perempuan itu. Maklum, Lestari adalah anak satu-satunya mereka kala itu. Hari-hari mereka jalani bersama dengan bahagia dengan kehidupan yang sederhana. 2 tahun kemudian, Herni melahirkan lagi seorang anak. Kali ini anak laki-laki. Herno sangat gembira dengan kelahiran yang kedua ini, sebab dia sangat mendapatkan seorang anak laki-laki. Persalinan pun berjalan lancar dan aman. Kini, mereka telah mempunyai 2 anak, yang satu perempuan dan yang satunya laki-laki. Waktu pun terus berjalan, dan kini usia Lestari sudah menginjak umur 10 tahun. Sedangkan adiknya yang diberi nama Angga kini berumur 8 tahun.
Sudah 3 tahun ini, kehidupan Harno dan Herni dilanda kekurangan. Mereka serba kekurangan dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari. Sebab, selama 3 tahun ini, warung Harno dan Herni mulai sepi. Kini, setiap malam Harno sering melamun sendiri, memikirkan mau kerja apa lagi untuk mengubah kehidupan mereka. Secangkir kopi pahit yang selalu menemani Harno kala malam tiba. Semakin hari, semakin berkecamulah pikiran Harno. Hingga pada suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang nenek-nenek tua yang asing baginya. Nenek-nenek tua itu berkata kepada Harno, jika ia meminta salah satu anak Harno. Harno pun bingung dengan mimpinya kali ini. Hari-hari pun berganti, dan mimpi yang sama selalu hadir dan menghantuinya. Yang terakhir, ia mimpi diberi emas yang banyak oleh nenek tua itu. Harno pun semakin bingung dan bertanya-tanya maksud dari mimpinya itu. Pada suatu hari, Harno bertemu dengan seorang kawan lama. Sebut saja namanya Jatmiko. Sudah lama mereka tak bertemu, dan akhirnya mereka saling ngobrol dan bercerita. Jatmiko ternyata sekarang sudah menjadi orang kaya. Harno pun menceritakan tentang kehidupannya dan segala masalah yang dialaminya selama ini. Mendengar cerita itu, Jatmiko menawarkan saran kepada Harno. Kang, mungkin maksud dari mimpimu adalah kamu akan mendapatkan uang dan kekayaan jika kamu merelakan salah satu anakmu sebagai gantinya. Maksud kamu apa, Jat? Gini, Kang, jujur ya, aku dulu pernah juga bermimpi demikian saat kehidupan ekonomiku sedang kacau dan hancur. Dan akhirnya, aku menempuh jalan pintas untuk kaya. Jalan pintas gimana, Jat? Ambil pesugihan, Kang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.